Aku selalu tampil mencolok di antara makanan lain. Warnaku yang merah menyala menggambarkan kepercayaan diri tinggi. Kurasa kau pasti mengenalku. Masak Mirah tuh. Wah, belangong nih. Kari. Kayaknya di Aceh kita bilangnya bukan kari, kita bilangnya masak putih sama masak Mirah. Nggak kari ini, masak Aceh asli, Aceh asli ini. Mama saya keturunannya India, saya lahirnya di Aceh. Di rumah hari-hari orang kami masakannya masakan India gini, masakan kari gini. Nah, ini ayam ini tidak pakai santan. Ayam manok asam geung. Kari itu istilah baru muncul. Karena itu dari bahasa Inggris, kari. C-U-R-R-I ya, E-Y ya, kari. Itu pengaruh karena orang Inggris menjajah India, dia datang ke sana, dia lihat nih, apa nama masakannya, dikasih nama kari. Tenang, aku ada di sini untuk membawakanmu perspektif baru. Kau mungkin lebih mengenalku sebagai masak Mirah atau kari. Semuanya sama, sama-sama masak Aceh. Jadi lun dari Ubud, lun emang kagaklah masakan ataupun makanan khas Aceh. Dikarenakan pakan mungkinnya karena keturunan ya. Karena dalam keluarga lun emang sabi masak masakan Aceh. Nah, asal lun tubit luar kota, yang tetap lun tinggal ke masakan Aceh. Karena ada ciri khas tersendiri yang ke bawah. Nyohana lun baju sang hana mangat yang mana. Tinggal sabi. Memang di tempat lain ada rasa kayak gini. Kadang-kadang lebih dari ini, tapi rasa kayak gini macam bumbu kami nggak ada. Karena ada di tempat lain rasa kan. Banyak dia bumbu Aceh. Kalau tidak banyak bahan tu tidak enak. Hambar, tidak rasa apa dah. Tidak selera kita makan. Kalau masak ayam, masak kambing, masak itik, itu warnanya sama. Tapi rasanya yang beda. Karena alatnya beda. Jangan bingung. Dalam dunia masak-memasak Aceh, alat itu artinya bumbu rempah-rempah. Masakan Aceh ini pakai ini dalam ini udah ada ni bawang merah, bawang putih, jahe, lombok merah, lombok kecil dah ada semua. Jadi nanti kalau dah ada ini pakai ini kelapa usus sendiri namanya ni. Sendiri. Ukuran satu bungkus ini 1 ons setengah. Tambah ini dedaknya ni. Ini ada awu mentah, awu dia, kunyit, lombok kering, dah ada semua. Tambah daun temurui, tambah seri. Ini buat untuk 1 kilo daging. Kalau ayam 1 ayam. Kalau itik pakai wangi-wangian, pakai buah-buahan itu kan. Buah pada sapu dagang gitu. Ada masak ini ayam enggak? Enggak ada pakai. Enggak pakai itu. Orang Aceh kalau masak harus 2 macam dia. Pakai ketumbar gonseng sama ketumbar mentah. Kalau enggak pakai dua-dua itu kurang enak. Ketumbar yang gonseng itu ada wanginya, ada pelempuknya dalam tu, ada lemaknya. Yang mentah enggak ada aja, cuma untuk manis saja. Siapa nak titik? Yang spesial kebaikan kelapa gonseng. Yang pumangat titik. Itu je runyah le pumangat juga.
Aku identik dengan rasa gurih, pedas, dan sedikit asam. Kuahku dapat diolah kental atau encer sesuai seleramu. Aku bisa berisi daging sapi, kambing, ayam, maupun bebek. Kuperlakukan secara berbeda, agar rasaku bisa memuaskan indera pengecapmu dengan sempurna. Jadi nyo masakan khas Aceh, khusus di Aceh Besar. Nyo gulai manok, asam keung. Jadi manok masak Aceh sebelum dimasak dipanggang dulu. Jadi baunya nggak ada bau-bau amis-amis lain sebagainya. Dan juga ditambahkan kalau bumbu dalam bahasa Acehnya itu ulu, ya. Jadi lebih terasa dan aromanya lebih wangi. Manok masak Aceh tak berat merasa. Tahu manok masak Aceh pakai kunyit, awu, tapi klen, unelu, ya. Ni tak pakai tantang lah mangan. Mana enak? Kalau ndak usul ndak lengkap, ndak enak. Kalau punya bumbu wali, kalau pakai santan ndak besar dah lemak wali dah enek nanti. Kalau kita makan apa? Menyoba Aceh apa? Bengi lah. Saya suka kari ayam dan kari bebek, dua-duanya oke. Mantap. Kamu beda yang tempat yang lain karena kamu masak pakai pakai santan supaya masak aji bagah lumpur, gurih, enak. Dia tu supaya aji rata alat ji camong dalam manuk mandum. Bumbu yang keliliho, kunyit, hawi, capi keling supaya aji bepek kena lu. Bak mame. Ada yang menyebutku masak Aceh, tapi engkau juga boleh memanggilku kari. Karena bumbuku mirip sekali dengan kari India. Nggak ada bedanya masakan Aceh sama masakan India. Karena bumbunya hampir 100% sama gitu. Cuman orang sini tumisnya pakai kapulaga India gitu. Sekarang udah hampir merata pakai kapulaga India. Kalau dulu pakai kapulaga biasa itu. Ini namanya bumbu-bumbu serbaguna. Bisa untuk kari, bisa untuk kanji, bisa untuk masak putih. Cuma tambahannya kalau kari tambah cabai. Kalau untuk masak putih nggak tambah apa-apa lagi, tambah bawang putih, bawang merah aja. Warnanya nggak cabai nggak tambah lagi, kunyit nggak tambah dia. Untuk kari, untuk kanji gitu juga. Cuma untuk kari aja tambah cabai sama kunyit. Masakan Aceh itu dipengaruhi oleh masakan India. Aku tiba di Aceh setelah menempuh perjalanan laut lebih dari 1000 km. Pada masa rempah masih merupakan komoditi yang langka, pedagang dari seluruh negara mengarungi lautan menuju daerah-daerah penghasil rempah yang salah satunya adalah Aceh. Para pedagang bebas berbisnis di wilayah Aceh selama siang hari, namun di waktu malam mereka yang non-muslim menurut aturan harus kembali ke kapalnya masing-masing dan menghabiskan malam di sana. Tidak seperti yang lain, para pedagang dari India mendapat perlakuan khusus dari raja karena beliau suka masakan mereka. Beberapa orang bahkan tinggal di istana dan memasak untuk raja. Sejak saat itu, aku mulai dikenal dan dinikmati di luar kerajaan. Rupanya para pembesar-pembesar kerajaan Aceh ini suka terhadap makanan India ini. Sehingga mereka ini waktunya disuruh memasak di istana. Sepertilah pesta kalau ada apa itu kepada orang-orang yang dari India ini. Makanya kita lihat pengaruh makanan India itu besar dalam kuliner Aceh. Di acara-acara kenduri, aku menjadi makanan wajib yang menyatukan masyarakat. Aku menjadi menu yang ditunggu-tunggu pada acara Maulid Nabi, akikah, dan pesta pernikahan. Sekarang, kau tak harus menunggu kenduri untuk dapat merasakan kelezatanku. Puluhan rumah makan siap melayanimu di setiap waktu. Pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Engkau pasti akan menemukanku jika tahu kemana mencari. Kau mungkin bisa menemukan kari dengan beragam ciri khas di seluruh Nusantara. Namun, sekali saja mencobaku, kau akan menemukan cita rasa berbeda. Meski kami di Tenggarai sama-sama berasal dari India. Jadi si itik Pak Nasirnya mangat beda dengan rasa lain nah keeng-keeng ji. Yang kiban
Menyasi tek luar yang dipakai santan, tapi menyatapak nasirnya dia pakai unele kan. Maka ji beda dengan yang lain. Dan rasa ji agak keengsin. Maka ji kamu selaku awak Aceh galak dengan ciri khas lagi nyo. Karena yang lain pakai santan bu, yang kari. Yang ini pakai unele kata Aceh. Jadi kamu yang kamu tahu na ibu tua, jadi ji yang panggang ngon tapi, jadi hanya berani. Dan yang berbeda aja selama lupa jus titiknya, dia pakai santan dan nyo pakai unele. Unele mana nah? Jadi lebih lemak je, lebih lemak dan lebih mangat. Ini kalau kami orang Aceh bilang unele. Kalau orang pasar bilang kelapa goseng. Ini taruh ini. Ini rasanya beda dia. Beda dia rasanya, lain, tak sama dengan Banda Aceh punya. Banda Aceh banyak dikirim yang di Sabang. Rasanya enak. Lemak dia. Kalau Sabang punya lemak, Banda Aceh kurang ya. Banyak makannya, banyak orang pesan dari Sabang. Kadang-kadang awak dikirim. Kalau nggak ada utenil nggak enak masakan Aceh. Kuah ini pakai utenil. Kuah menangkap pakai utenil. Oh pakai utenil je guten trip. Hanya pakai santan bagas pati. Uriak geku, alang gade. Gade gela, alang getop. Gela je bermerah baru ke masak. Begitu. Banyak hana tu untuk hana lagak utenil je ki ya. Tengik. Top utenil banco banyak hana anco hai tibik menye. Banyak kurang tibik menye je hanjak kubah trip ki ya. Nya pakai jengki lebih mangan. Gurih je. Hana lu tak kata. Pakai utenil dia masakan Aceh makin trip, makin mangat, makin ada betul, makin mangat je. Bagaimana? Kau sudah tahu rahasia kenikmatanku? Silahkan sebarkan saja. Aku tak keberatan kalau ini jadi rahasia umum, agar kekhasanku dapat dinikmati 1000 tahun lagi. Apa ditaruh? Ada ditaruh buah kentang apa buah kudu? Buah kentang. Buah kentang. Ya, buah kentang tak boleh duluan. Oh, tak boleh belakangan duluan. Sama-sama. Biar masuk bumbunya meresap. Biar meresap dan biar cepat masak. Lang gublo ala bawali karena perlu resep ngen cara tumis ngen cara kerenyai mandu malah ala gepegah mandu. Tanyo yang hana dot tikton tiga dot magun tapi jit mandu perlu leknya. Ngen resep kalau ngen ala ngen resep juga. The best memang kayaknya. Perkenalkan, salah satu jenisku yang sering dituduh sebagai kari kambing, kuah belangong. Kuah belangong itu dimasak untuk kenduri maulid, itu berkembang setelah pada masa ada belangong besar itu pada masa Belanda, pada masa kerajaan Aceh, sifatnya masih dalam bentuk kanut yang kecil-kecil itu, dimasak secara bersama-sama oleh masyarakat untuk kenduri maulid. Tapi kemudian berkembang setelah ada belangong besar, dikumpulkan duit, masaklah kuah belangong. Tapi alatnya sama juga, alat yang dari yang pertama yang kecil-kecil itu. Jadi cuma jumlahnya dibesarkan. Dari fungsinya dua. Pertama dibagi untuk orang yang datang untuk maulid. Yang kedua dibagi juga ke rumah-rumah. Dibagi data ke rumah-rumah. Itu kuah belangong itu. Tapi dari segi bumbunya semua itu adalah rempah-rempah yang sama seperti itu masak yang kecil-kecil. Kalau kan di kampung saya masak kuah belangongnya. Jadi kalau kuah belangong yang beda pakai ubin, pakai daun seri itu. Ya kalau kuah belangong pakai daun mulu. Pakai ubin daun mulu. Ya. Tidak adanya tapi tidak sama dengan ayam. Bedanya ya. Yang paling hati jantung. Jantung. Menyau karena ada wakri. Bulat dengan jantung, panjang beri. Ini resepnya sama lah dia. Kabuh ni bekum lah. Untuk merui naruh akri, hijau merah, dia merah pakai.
Bawang putih, ulah haji, nali putih, nali merah. Merah tu. Tapi kena dua kali. Itu kena tapi buruk Yang bebu hanya bu. Berhayu tapi buruk Yang ke hai pemangat dia dah. Adoi pakai uit atau hamanga. Nali. Bawang bebu bawang raya. Bawang Aceh. Ada kuah dangu. Itu banyak adanya. Banyak. Pakai kelapa gongseng. Yang ke ini enggak pakai. Tapi kalau kita tengok orang semua pakai. Tapi itu bukan asli lagi. Caranya cara pakainya kami semua barang timbang. Bumbu timbang. Berapa habis kunyit, berapa habis itu ketumbar. Itu semua timbang. Kalau nggak timbang, hari ini kayak gini rasa, kemarin jadi rasa, besok lagi. Oh lu, tak ingat. Apa ini? Ini cara rasa. Ini ya. Karena ini pisang satu buah. Enak. Ini sudah lama sekali kami kerja berdua kan. Jadi kira-kira umur berapa? Umur 20. 20 apa? Umur 20 tahun. Mulai kerja. Sini. Ini mulai sini 81. Kalau kami nggak ada lagi, anak kami tidak mau berhenti. Karena kalau tidak bisa kerja kayak gini, dia pun nggak mau dia kerja macam kayak gini. Dia cari kerja yang lain. Habis kami tidak ada resep kayak gini lagi. Ini kerja orang tua sebenarnya. Anak muda-muda tak mau. Ya. Kalau ini nanti kami berdua tidak ada lagi, tidak ada penerusnya. Kalau masak Aceh. Kita lihat daripada bumbu-bumbu masak, rempah-rempah masak yang ada di Aceh ini adalah ini merupakan pengaruh daripada jalur rempah yang berkembang saat itu. Memang Aceh itu pusat daripada perdagangan rempah-rempah ini, sehingga pengaruh makanan pun sangat dipengaruhi oleh jalur rempah ini. Bisa ada seperti martabak, itu pengaruh daripada Malabar, kanji pengaruh daripada Malabar, mie pengaruh daripada Cina, dan itu semua adalah merupakan membuktikan bahwa Aceh termasuk pusat perdagangan rempah pada masa dulu, dan itu masuk dalam koridor jalur rempah Nusantara. Inilah kekayaan rasa khas Aceh, perpaduan bumbu dan rempah-rempah asli Aceh dengan cita rasa dunia yang datang ke Aceh lewat jalur rempah Nusantara. Jejak rasa telah membawamu menjelajahi ragam kuliner Aceh dengan nuansa India yang kental. Masih banyak sejarah makanan Aceh lainnya yang akan kita jelajahi, termasuk pengaruh Arab, Cina, dan Melayu. Saksikanlah dalam seri Jejak Rasa selanjutnya. Ya. Macam ini. Cukup. Buat cacing. Satu mana? Sekejap, Pak. Supaya